akan menjelaskan mengenai pemberdayaan masyarakat di Kota Makassar. Sebelum mengetahui pemberdayaan masyarakat di Kota Makassar, perlu diketahui bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan seperti pengembangan ekonomi dan melatih kemampuan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas. Pertanian perkotaan atau yang biasa disebut dengan urban farming merupakan salah satu upaya untuk menjaga kualitas hidup masyarakat di perkotaan. Nah, dengan cara mengkonsumsi makanan yang sehat dan berkualitas. Nah, selain itu, urban farming dapat membantu memberikan kontribusi terhadap ruang hijau di perkotaan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai model pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Minasaupa, Kecamatan Rapocumi di Kota Makassar. Salah satu kegiatan model pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Minasaupa yaitu usaha tani Om Tani Hidroponik. Nah, adapun model pemberdayaan masyarakatnya yaitu sebagai berikut. Kegiatan usaha tani Om Tani Hidroponik melakukan kegiatan model pemberdayaan agen pembaharu, artinya analisis teoritis yang dituangkan dalam bentuk kerangka kerja konseptual yang mempergunakan pendekatan CIPOO, yaitu konteks, input, proses, dan output dan outcome. Pendekatan konteks yaitu dalam pemberdayaan masyarakat di usaha tani Om Tani Hidroponik menyangkut tentang efisiensi, struktur, dan fungsi tersebut akan memberikan garis koordinasi yang jelas antara pelaku usaha tani dan tenaga kerja usaha tani Om Tani Hidroponik. Pemilik atau pelaku usaha tani mengarahkan tenaga kerja untuk mengarahkan program kerja yang telah dibuat sebelumnya. Nah, tugas dari pelaku usaha tani ini akan mengkoordinir semua tenaga kerjanya. Dalam pendekatan input, menggambarkan sumber daya, fasilitas yang diperlukan dalam pemberdayaan agen pembaharu. Nah, seperti alat-alat yang pendekatan proses usaha tani Om Tani meliputi program pelatihan bagi tenaga kerja untuk membuat mereka lebih terampil dalam membudidayakan hidroponik. Dalam pendekatan output usaha tani, yaitu bermitra dengan pemerintah melalui Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan, dan menjalin kerjasama dengan pasar hidroponik di Kota Makassar. Tentu, outcome yang diharapkan dapat menunjukkan pada tingkat mana keberdayaan agen pembaharu usaha tani Om Tani Hidroponik tersebut. Selain model pemberdayaan masyarakat, adapun prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat dalam usaha tani Om Tani Hidroponik yaitu ada 4 prinsip. Yang adanya kesetaraan atau kesejajaran antara kedudukan pelaku usaha dan tenaga kerja baik laki-laki maupun perempuan sama-sama melakukan kegiatan pembudidayaan hidroponik. Prinsip partisipasi, tenaga kerja dituntut untuk terus aktif dalam kegiatan usaha tani dan semua kegiatan kemasyarakatan yang ada di lingkungan sekitar. Prinsip kemandirian usaha tani Om Tani Hidroponik terbentuk karena tidak adanya bantuan dari pihak lain, akan tetapi terbentuk karena melihat peluang pasar peminat sayur hidroponik cukup banyak. Prinsip berkelanjutan pada usaha tani Om Tani Hidroponik yang telah ditetapkan dan direncanakan sebelumnya sudah tertuang pada visi misi usaha tani. Setelah saya menjelaskan mengenai model dan prinsip pemberdayaan masyarakat usaha tani, maka selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai strategi pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Minasaupa, Kecamatan Rapocumi. Strategi pemberdayaan masyarakat dalam aspek pengembangan sosial itu terdapat jenis pelayanan informasi pada electronic government dapat diakses melalui internet, sistem aplikasi yang dapat digunakan, bukan proses transaksi dan monitoring pembuatan dokumen yang ada pada pemerintahan di kelurahan. Nah, sehingga pekerjaan lebih efektif dan efisien. Pengembangan ekonomi yang dilakukan seperti koperasi, tempat peminjaman modal atau bahan baku makanan.
Pengembangan politik merupakan upaya meningkatkan kapasitas masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam arena politik. Nah, untuk meningkatkan kapasitas kekuasaan baik dalam masyarakat secara menyeluruh maupun perseorangan dan kelompok untuk dapat memberikan kontribusi dalam proses masyarakat. Strategi pengembangan budidaya yang dilakukan yaitu setiap hari raya umat Islam seperti Idul Fitri, para tetangga saling mengunjungi untuk bersilaturahmi. Pengembangan lingkungan, masyarakat dominan menggunakan penampungan air di masing-masing rumahnya. Nah, karena kebutuhan air selalu meningkat jika digunakan secara bersamaan, maka bantuan mesin tetap saja tidak mencukupi, sehingga Ketua RT menghimbau dari dulu bahwa pentingnya penampungan air di setiap rumah. Pengembangan spiritual, para orang tua individu tidak lagi berpusat pada diri mereka sendiri. Nah, dengan ilmu agama yang dia dapatkan sejak dahulu hingga sekarang akan membagikan ilmu keagamannya kepada orang lain walaupun sebatas kelompok kecil seperti keluarga dengan ceramah dan kelompok mengaji. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai model, prinsip, dan strategi pemberdayaan masyarakat yang